Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aviana Sri Rahayu, Fadila Nur Hasani, saya Fatia Diaul Haq Septarina, dan Vivi Septiani akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi John Maynard Keynes. Saya, Fatia Diaul Haq Septarina, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang lahirnya pemikiran Keynes. Teori JBC yang menekankan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dikritik oleh Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Dalam kenyataan, biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran dan tidak semua pendapatan masyarakat itu dibelanjakan tapi juga ditabung. Hal ini berarti jumlah konsumsi lebih kecil dari pendapatan di mana tidak semua produksi diserap masyarakat. Terbukti pada tahun 1929 sampai 1930 saat terjadi kelebihan produksi dalam jumlah besar, sedangkan daya beli masyarakat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan melakukan rasionalisasi, yaitu mengurangi produksi dengan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran dalam jumlah besar dan penurunan pendapatan masyarakat secara drastis. Puncaknya, kemerosotan ekonomi terjadi pada tahun 30-an, di mana hampir seluruh negara-negara industri mengalami depresi secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan orang curiga bahwa ada yang salah dengan teori klasik dan neoklasik. Menurut Keynes, teori C hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Namun, untuk perekonomian masyarakat maju yang telah mengenal tabungan, maka sebagian pendapatan akan ditabung, yang berarti arus pengeluaran tidak sama dengan pendapatan. Maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Dari berbagai kebijaksanaan yang diambil, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai yang diharapkan. Lalu selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang dasar filsafat teori Keynes. Menghadapi masalah depresi dan pengangguran yang begitu hebat, kaum sosialis di negara-negara barat mengatakan bahwa kesalahannya terletak pada sistem perekonomian itu sendiri, yaitu liberalisme atau kapitalisme. Selama kita masih mempercayakan pengelolaan perekonomian pada produsen swasta yang per definisi hanya bertujuan mengejar keuntungan mereka pribadi, maka depresi, pengangguran, dan juga inflasi akan tetap menjadi penyakit perekonomian yang menghantui dari waktu ke waktu. Penyakit-penyakit ini adalah konsekuensi logis dan sistem kapitalisme. Mereka, kaum sosialis, mengusulkan perombakan sistem perekonomian menjadi sistem sosialis, yaitu sistem di mana faktor produksi tidak lagi bisa dimiliki oleh pengusaha swasta, tetapi hanya bisa dimiliki oleh negara masyarakat. Semua kegiatan produksi dikuasai negara, yang dalam teori paling tidak mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Motif mengejar keuntungan bukan lagi sebagai motif utama untuk menggerakkan produksi seperti dalam sistem kapitalis. Keynes mengatakan bahwa untuk menolong sistem perekonomian negara-negara tersebut, orang harus bersedia meninggalkan ideologi liberalisme yang murni yang terkandung dalam pemikiran klasik. Pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan yang aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional dan bersedia melakukan kebijaksanaan secara sadar. Keynes tidak percaya akan kekuatan hakiki dari sistem liberalis untuk mengoreksi diri sendiri, yaitu untuk kembali kepada posisi full employment secara otomatis. Full employment merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan tindakan-tindakan terencana dan bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Inilah inti dan ideologi dari Keynesianisme. Pemikiran James Keynes juga membahas mengenai teori permintaan uang, yang membedakan permintaan uang menjadi 3 motif. Motif yang pertama yaitu motif transaksi. Motif transaksi timbul karena dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar kebutuhan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi lewat penggunaan uang. Uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat bertujuan tergantung kepada volume transaksi yang dijalankan dan tingkat harga umum. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan permintaan uang untuk
tujuan melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak reguler atau yang di luar rencana transaksi normal. Misalnya, untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lainnya. Orang akan mendapat manfaat dari memegang uang tersebut untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tak terduga tersebut. Karena sifat uang yang liquid, yaitu mudah untuk ditukarkan dengan barang-barang lain. Yang ketiga, motif spekulasi. Sesuai dengan namanya, motif dari pemegang uang ini terutama bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh. Seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul, secara garis besarnya, motif spekulasi ini membatasi pada keadaan di mana pemilik kekayaan bisa memilih memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau obligasi bond. Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedangkan obligasi dianggap memberikan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. Selanjutnya, saya di sini Afiana Sri Rahayu akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran mazhab Keynes. Yang pertama itu ada makroekonomi. Makroekonomi merupakan ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besaran-besaran ekonomi yang menggunakan besaran-besaran secara keseluruhan atau agregat. Makroekonomi sebagai metode berpikir dalam melihat perekonomian bukan secara individual saja, tapi secara keseluruhan. Yang kedua itu ada kiblat pada sisi permintaan. Jadi para ekonom itu lebih menekankan pada pentingnya sisi permintaan secara keseluruhan sebagai determinan langsung terhadap pendapatan nasional. Produksi secara keseluruhan dan kesempatan kerja menurut Keynes, permintaan efektif keseluruhan terdiri atas jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintahan, dan ekspor. Yang ketiga itu ada stabilisasi dalam perekonomian menurut Keynes. Perekonomian akan berada pada kenaikan atau kejatuhan karena tingkat belanja investasi yang direncanakan tidak menentu. Perubahan rencana investasi menyebabkan pendapatan dan output nasional berubah lebih besar. Keynes menganggap bahwa investasi sebagai besaran yang paling peka. Yang keempat itu ada harga dan upah buruh yang kaku. Jadi, menurut Keynes yang berpendapat bahwa penurunan upah cenderung tidak luas yang disebabkan oleh faktor-faktor institusional seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum, dan perjanjian implisit antara majikan dengan buruh. Pada masa terjadinya penurunan permintaan total terhadap barang dan jasa itu, maka perusahaan akan mengurangi produksi dan memerintahkan buruh, bukan menurunkan upah buruhnya. Jadi menurut mereka itu penurunan harga pun sama kakunya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penurunan permintaan efektif pada awalnya menyebabkan penurunan produksi dan kesempatan kerja, bukan penurunan harga. Namun perusahaan pun akan memotong upah dengan leluasa, padahal di negara tersebut telah diberlakukan undang-undang upah minimum. Jadi yang terakhir itu ada kebijakan fiskal dan moneter yang aktif. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan mendorong untuk kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk menghadapi inflasi dengan mengurangi pasokan uang dengan meningkatkan suku bunga yang dapat meredam belanja investasi yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan Keynes mengenai tabungan, suku bunga, dan investasi. Yang pertama yaitu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tingkat tinggi atau rendahnya suku bunga, namun tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Yang kedua yaitu investasi. Pandangan Keynes terkait penentu investasi, menurutnya bahwa jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Artinya, kegiatan investasi hanya akan dilakukan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Yang terakhir yaitu suku bunga. Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Semakin rendah suku bunga, maka akan semakin besar uang yang akan diterima oleh rakyat. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.